Assalamualaikum buat teman-teman semua. Balik lagi sama gue Mas Nox di sini. Gimana nih kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya ya. Dan kali ini gue bakalan ngebahas kisah-kisah mistis yang ada di Gunung Salak. Namun sebelum gue membahas kisah-kisah tersebut, gue akan kilas balik sedikit sejarah Gunung Salak. Gunung Salak dahulunya disebut dengan nama Gunung Sabto Argo. Gunung ini terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, dengan ketinggian 2.211 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Banyak yang mengira asal nama Salak adalah dari tanaman salak. Akan tetapi sesungguhnya berasal dari kata bahasa Sanskerta, salaka, yaitu artinya perak. Jadi bagi teman-teman semua jangan sampai salah kaprah ataupun salah mengartikan dari nama salak tersebut ya. Dan sumber tersebut gue ambil dari Wikipedia. Dan berikut adalah kisah mistis yang ada di Gunung Salak. Pertama, arwah gentayangan di Kawah Ratu dan Curug Seribu. Kawah Ratu dan Curug Seribu merupakan dua tempat terangker yang paling dikenal di Gunung Salak. Menurut para penduduk, banyak sekali arwah gentayangan tersebar di kedua area ini. Arwah yang menggentayangi Kawah Ratu disebut meninggal karena menghirup racun belerang. Sedangkan arwah-arwah penasaran di Curug Seribu berkeliaran karena banyak orang tenggelam di sana ketika hendak mandi. Ternyata air terjun dengan arus yang deraslah yang membuat tempat ini banyak menelan korban. Dan untuk teman-teman semua, apabila ingin mendatangi tempat wisata tersebut, jangan lupa untuk mengutamakan keselamatan kalian masing-masing. Kedua, nenek tua di dekat tebing. Menurut kesaksian seorang pendaki, dia pernah menjumpai seorang nenek tua misterius yang usianya kira-kira 80 tahun. Salah satu hal yang membuat mata pendaki ini terbelalak adalah kelihayan nenek ini saat hendak memanjat tebing curam. Saat melihat aksi si nenek, seketika pendaki tersebut berkata, "Awas nek, tebingnya curam, awas jatuh." Lalu sang nenek pun menengok dengan tatapan yang seram hanya menjawab, "Saya tinggal di sini, Dek. Saya senang kalau malam hari di sini, sangat ramai. Banyak yang memberi makan saya." Ketika si nenek misterius menghilang, sang pendaki pun baru sadar jika si nenek tersebut yang baru ditemuinya adalah salah satu makhluk gaib yang tinggal di sana. Ketiga, Kampung Setan. Jika di Gunung Merapi dan di Gunung Lau memiliki pasar setan, Gunung Salak pun memiliki Kampung Setan. Seorang pendaki mengaku pernah mengalami kejadian mistis ketika mendaki ke Gunung Salak, yaitu membeli pisang goreng di puncak Gunung Salak, padahal di atas sana tidak pernah ada orang yang berjualan. Untungnya pemuda tersebut masih bisa kembali menemui teman-temannya meskipun sudah menyantap makanan dari alam gaib. So, bagi kalian semua yang sedang mendaki ataupun kemanapun itu ke alam bebas, jangan lupa membawa bekal sendiri selain untuk menjaga keselamatan kalian masing-masing, juga bisa irit. Keempat, lantunan gamelan mistis. Salah satu hal yang biasanya membuat para pendaki tersesat adalah suara gamelan. Ternyata lantunan musik tradisional ini juga merupakan salah satu misteri di Gunung Salak yang ditakuti oleh banyak orang. Salah seorang pendaki pun membenarkan keberadaan cerita ini. Dia mengaku pernah mendengar suara gamelan dengan nada yang sangat jelas. Nadanya yang syarat dengan suara mistis serta misterius membuatnya mencoba untuk mencari sumber suara. Namun semakin dicari, suara gamelan tersebut semakin masuk ke dalam hutan yang rimbun, seolah-olah ingin menyesatkan para pendaki. Jadi buat teman-teman semua selalu berhati-hati pada saat mendaki dan jangan sampai terpisah dari rombongan kalian. Kelima, pasukan berseragam di depan tenda. Seorang pendaki
pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan bersama 12 teman yang lain saat mendaki. Di tengah pendakian, pemuda tersebut melihat sosok hitam melambaikan tangan ke arahnya. Sosok itu muncul secara tiba-tiba dan pendaki tersebut bertanya kepada kawan-kawannya, dan di situ tidak ada satupun seorang yang melihat sosok hitam tersebut. Cuaca buruk yang muncul beberapa saat kemudian membuat tim tersebut harus mendirikan tenda lebih awal. Ketika malam datang, pemuda tersebut yang melihat sosok hitam tidak bisa tidur sehingga memutuskan untuk menghirup udara segar di luar tenda. Alih-alih merasa segar, dia malah melihat banyak sekali tentara berwajah pucat mengelilingi tendanya. Selain tentara, ada seekor harimau gaib yang berdiri di antara pasukan sambil menatap si pemuda dengan mata yang bersinar. Untungnya pemuda tersebut diselamatkan oleh seorang wanita yang melantunkan ayat-ayat dari atas bukit. Wujud pelantun ayat tersebut tidak pernah diketahui hingga saat ini. Namun lantunan ayat-ayatnya berhasil menyelamatkan pemuda tersebut dari hantu pasukan berseragam. Dari kisah-kisah mistis tersebut, jangan menjadikan kita takut, tetapi jangan juga menjadikan diri kita jumawa. Dan selalu ingat, kemanapun kalian pergi ataupun mendaki, kalian adalah tamu yang harus menjaga tata krama serta aturan yang telah dibuat oleh penduduk setempat. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan bagi kalian yang mempunyai pengalaman-pengalaman mistis, jangan segan untuk DM ke Instagram gua atau email ke gua. Nanti linknya gua taruh di deskripsi, oke? Untuk semuanya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami semangat untuk berbagi cerita ke kalian. Sekian dari gua, Mas Nox, pamit undur diri. Wassalamualaikum.